Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Saya akan membahas materi 9 dari mata kuliah Enterprise Research Planning. Yang pertama-tama, Marketing Information System atau Sales Order Process. Marketing Information System adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan dengan promosi dan pendistribusian barang. Dalam hal ini, perusahaan perlu tahu apa produk yang dapat memuaskan customer sehingga mereka mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan customer, dan dampak lainnya perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hal ini dilakukan secara rutin karena perusahaan sendiri ingin memantau tingkat keberhasilan pemasaran. Menurut Harmon, Marketing Information System sangat penting karena kekuatan ekonomi bergantung pada layanan dan memahami kebutuhan customer secara spesifik. Pertanyaan strategi terkait marketing. Produk apa yang harus kita produksi? Beberapa banyak masing-masing produk akan diproduksi. Bagaimana terbaik dapat kita promosi atau mengiklankan produk kita? Bagaimana kita mendistribusikan produk dengan kepuasan customer yang maksimum? Dan berapa harga jual produk kita? Selanjutnya, studi kasus filter Snickers. Perusahaan memproduksi 2 snack bars. Yang pertama NRG atau Advanced Energy, yang kedua NRG-B atau Body Building Protein. Perusahaan memiliki 2 divisi penjualan. Yang pertama, wholesale adalah menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjualan ke toko-toko kecil, operator vending mesin, dan toko kesehatan. Yang kedua, direct, toko pengecer besar, toko stasiun olahraga, dan toko besar lainnya. Penjualan direct sales adalah menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Dan wholesale adalah harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar, atau jika tidak, customer harus ditangani oleh divisi direct sale. Syarat pembayaran 2-10 net 30. Customer menerima 2% diskon jika membayar invoice di dalam 10 hari. Yang kedua, jatuh tempo adalah 30 hari. Filter Snickers juga menjual bar yang dibungkus dengan merek toko untuk jaringan tertentu. Sales quotation and orders. Sales quotation, penawaran harga kepada customer. Sales order, pesanan penjualan dari customer. Hal yang diperhatikan adalah yang pertama, pemberian diskon. Yang kedua, order tidak langsung dilakukan setelah quotation diberikan. 3. Pertanyaan terkait dengan tanggal pengiriman pada saat customer mau melakukan order. Yang keempat, posisi kredit limit customer. Selanjutnya, order filling. Packing list dan shipping label dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan packing dan delivery. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, customer menginginkan partial shipment terhadap apa yang tersedia dan sisanya sebagai backholder. Yang kedua, customer hanya membeli apa yang tersedia, sisanya dibatalkan dan dibuka order baru. Yang ketiga, customer tersedia menunggu sampai seluruh order terpenuhi untuk menghemat biaya pengiriman. Selanjutnya, accounting and invoicing. Data dari sale order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Kadang-kadang koreksi terhadap invoice diperlukan terkait dengan partial shipment ataupun perubahan lainnya terkait dengan perubahan pada sales order. Selanjutnya, sales order processing.
Sales order processing adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sales order. Pada sales order processing dicatat item yang dipesan, harga jual, dan kuantitas. Diskon dapat didefinisikan menurut jumlah kuantitas produk dan customer. Saat order processing dilakukan pemeriksaan tabel AR untuk konfirmasi kredit customer. Nilai order dijumlahkan dengan saldo kredit dan dibandingkan dengan kredit limit customer. Jika kredit tidak mencukupi, sistem akan menolak order. Selanjutnya, inventory sorting. Ketika pencatatan order, sistem memeriksa catatan persediaan dan catatan perencanaan produksi. Apakah material tersedia dan dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan konsumen. Available to promise atau ATP, termasuk juga waktu pengiriman. Perlu diperhatikan akhir minggu dan liburan. Yang pertama, sistem dapat juga merekomendasikan penambahan pada rencana produksi jika terjadi kekurangan. Yang kedua, order dicatat sebagai terbuka, produk di booking sehingga tidak dapat dijual untuk pemenuhan order lainnya. Selanjutnya, delivery. Delivery berarti melepas dokumen kepada warehouse untuk melakukan picking, packing, dan pengiriman order. Proses pengiriman dibuat sehingga aktivitas warehouse dapat efisien. Dokumen picking, packing, dan shipping akan ditransfer ke modul material management sehingga aktivitas picking, packing, dan shipping dapat dilakukan. Selanjutnya, billing. Selanjutnya, sistem membuat invoice berdasarkan data sales order dalam dokumen invoice. Accounting mencetak dan mengirim kepada customer. Catatan accounting diperbarui pada titik ini untuk mencatat penjualan atau debit, AR, dan kredit sales. Selanjutnya, catatan akun terdapat secara otomatis. Selanjutnya, payment. Ketika customer melakukan pembayaran dicatat pada sistem ERP. Selanjutnya saya akan membahas materi 10. Proses produksi dan SCM. SCM adalah serangkaian proses mencakup koordinasi, penjadwalan, dan juga pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan juga pengiriman produk. Singkatannya adalah SCM merupakan mekanisme semua pihak yang bersangkutan dalam proses perubahan bahan baku menjadi sebuah produk. Tujuan production planning: menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. 3 pendekatan produksi. Yang pertama, make to stock. Yang kedua, make to order. Dan yang ketiga, assembler to order. Make to stock adalah item yang dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kebanyakan produk konsumen dibuat dengan cara seperti ini. Make to order adalah item yang diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dan konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini dengan memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat dan dikonfigurasikan berdasarkan spesifikasi customer. Selanjutnya, assembler to order. Item diproduksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO. RCCP menguji MPS. RCCP ditampilkan pada suatu load profile untuk sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin dan peralatan, kapasitas gudang, kapasitas pemasok dan part, dan sumber daya keuangan. CRP, penentuan kapasitas yang dibutuhkan sesuai hasil MRP. Modifikasi dilakukan dengan lembur, perubahan routing maupun subkontrak. Jika kapasitas yang dapat digunakan tidak mencukupi meskipun telah melakukan modifikasi, perubahan tetap terhadap MPS perlu dilakukan. Selanjutnya saya akan membahas materi 11. Sales and Operation Process.
3 prinsip penting. Yang pertama, menggunakan self forecast. Yang kedua, memecah perencanaan aggregate menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil. Yang ketiga, menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, aggregate planning SNOP. Pada ERP disebut sebagai Sales and Operation Planning, merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup yang pertama, jumlah produksi dalam unit aggregate. Yang kedua, kapasitas yang dilakukan. Yang ketiga, rencana tenaga kerja. Produk diagregatkan ke dalam kelompok produk atau family produk untuk mengetahui jumlah variabel yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan suatu rencana produksi. Pembuatan kelompok produk dapat rumit, seperti mengelompokkan produk dari ukuran packing yang berbeda, merek yang berbeda untuk perusahaan barang konsumsi yang mengelompokkan seperti sampo, deterjen, sabun. Perencanaan agregat dapat bulanan, kemudian nantinya akan didisaggregate untuk menentukan kebutuhan material mingguan dan jadwal produksi harian. Planning horizon 3-18 bulan bertujuan memaksimumkan profit. Hasil dari aggregate planning yang pertama, kuantitas produksi dari regular time, overtime, dan subcontracted time digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan tingkat pembelian supplier. Yang kedua, penyimpanan persediaan digunakan untuk menentukan beberapa ukuran gudang dan modal kerja yang diperlukan. Yang ketiga, kuantitas backlog atau stock out digunakan untuk menentukan bagaimana service level customer. Yang keempat, health or light of tenaga kerja digunakan untuk menentukan isu terkait tenaga kerja yang akan dihadapi. Yang kelima, increase atau decrease machine capacity digunakan untuk menentukan jika peralatan baru perlu diadakan. S dan OP pada SAP ERP. Yang pertama, input ke proses ini berasal dari sales forecasting yang disediakan oleh MS. Yang kedua, output dari langkah ini adalah untuk menyeimbangkan demand dengan kapasitas produksi. Production plan menjadi input. Yang ketiga, production plan menjadi input bagi langkah berikutnya, yaitu demand management. Yang keempat, tujuannya adalah membuat suatu perencanaan produksi yang memenuhi demand tanpa melampaui kapasitas dan tingkat persediaan yang tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah. Langkah ini membutuhkan penentuan dan pengalaman. Forecasting pada SAP R3. Karena sistem SAP R3 adalah terintegrasi, nilai data sales secara horizontal adalah tersedia forecasting. Di dalam forecasting, koreksi terhadap data histori adalah sah jika yang pertama, produksi tidak dapat memenuhi demand sehingga data histori tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedua, kondisi tidak biasanya seperti cuaca mempengaruhi demand. Yang ketiga, efek dari promosi penjualan perlu dikeluarkan dari data. Pada SAP R3 sejumlah model forecasting adalah tersedia. Selanjutnya, materi 12, material requirement process. Sales and operation. Yang pertama, pada tahapan RCCP perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dengan memperhitungkan sumber daya yang terbatas seperti lini produksi yang memiliki kapasitas terbatas atau bottleneck. Yang kedua, safety stock di bulan Mei untuk mengatasi safety stock untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada Juni untuk menjaga utilitas tidak melebihi 95%. Selanjutnya, demand management. Hasil dari SNOP adalah production plan. Demand management menghubungkan SOP dengan detail scheduling dan MRP melalui master production scheduling atau MPS. MPS merupakan input kepada detail scheduling proses. MPS juga merupakan input kepada material requirement planning.
Pada filter Snacker, proses demand manajemen memecah rencana SOP bulanan menjadi mingguan dan harian. Proses demand manajemen pada SAP R3 menggunakan kalender pabrik untuk menentukan jumlah hari kerja pada minggu dan bulan tertentu. Selanjutnya, Master Production Scheduling. Suatu pernyataan apa, berapa banyak dan kapan suatu produk akhir direncanakan untuk produksi sepanjang periode perencanaan. MPS merupakan hasil disaggregate dan implementasi dari production plan. Selanjutnya, materi ke-13, Detailing Scheduling. Detailing Scheduling digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Detail scheduling adalah proses yang rumit. Detail schedule untuk semua order dihitung berdasarkan routing, file, load size, dan work center. Scheduling sharing terkait dengan balance antara yang pertama long production run, di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat setup peralatan dan mesin. Yang kedua, short production run, di mana menghasilkan tingkat persediaan yang rendah. Selanjutnya, aktivitas. Yang pertama, scheduling, di mana melepas atau di-patching operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Yang kedua, rescheduling, di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu atau sumber daya yang berbeda. Yang ketiga, deallocating adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Pada filter snacker, yang pertama, karena kapasitas mixing pada filter snacker adalah lebih besar daripada lini kapasitas baking, penjadwalan pada filter snacker adalah berfokus pada lini baking. Yang kedua, repetitive manufacturing dapat digunakan untuk menjadwalkan produksi pada filter snacker. Yang ketiga, repetitive manufacturing menjadwalkan waktu produksi daripada kuantitas tertentu. Hubungan produksi dan akunting. Data yang pertama, data yang dimasukkan pada sistem SAP melalui SAP R3 melalui suatu PC, barcode scan, wireless PDA atau teknologi RFID. Yang kedua, karena SAP R3 adalah terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk pergerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Yang ketiga, sebagai contoh, layer goods receipt menyederhanakan koneksi antara penerimaan material dari supplier dan PO yang menghasilkannya. Yang keempat, data yang akurat membutuhkan karyawan perusahaan untuk secara konsisten dan akurat memasukkan informasi ke dalam sistem. Selanjutnya, ERP dan pemasok. Yang pertama, filter snacker adalah bagian dari supply chain yang dimulai dari petani menanam oats dan wheat germ dan berakhir dengan customer membeli NRG, bar, dan toko pengecer. Selanjutnya, berdasarkan sejarah, peserta di dalam rantai supply menggunakan penawaran kompetitif untuk mendapatkan harga murah. Yang selanjutnya, supply chain umumnya lebih efisien jika peserta bekerja berkolaborasi untuk yang pertama meningkatkan produk, yang kedua mengurangi kertas kerja, yang ketiga mengurangi persediaan dan biaya, yang keempat meningkatkan responsif kepada customer. Selanjutnya, traditional supply chain. Yang pertama, di dalam traditional supply chain, informasi dikirim melalui rantai supply secara reaktif. Yang kedua, informasi atau perubahan kepada customer demand mungkin tidak mencapai supplier dalam hari atau minggu. Yang ketiga, informasi difilter berdasarkan proses purchase order. Selanjutnya, ERP dan supply chain. Sistem ERP dapat memfasilitasi efisiensi supply chain. Selanjutnya, mengukur kinerja rantai supply meliputi cash to cash cycle time, total SCM cost, initial fill rate, initial order lead time, dan on time performance.
Selanjutnya materi ke-14, accounting proses. Aktivitas akuntansi. Aktivitas akuntansi umumnya dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajerial, dan yang ketiga akuntansi pajak. Akuntansi keuangan adalah mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun pihak luar. Laporan-laporan ini disebut sebagai laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Pada umumnya perusahaan membuat laporan keuangan per kuartal. Selanjutnya, neraca. Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang dagang, persediaan bahan baku, dan jadi harta tetap dan bahan jadi harta tetap, hutang dagang, bank dan kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Laba rugi. Laporan laba dan rugi menunjukkan pendapatan dan biaya dan laba atau rugi untuk suatu periode waktu, biasanya per kuartal. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditur dan investor. Juga merupakan informasi penting bagi manajer yang bertugas pada operasi sehari-hari. Secara umum, manajer melihat laba sebagai indikator keberhasilan dan rugi merupakan masalah yang harus diselesaikan. Selanjutnya, general ledger. Akun perusahaan disimpan dalam suatu general ledger. Pada SAP R3, input ke dalam GL terjadi secara bersamaan dengan transaksi di dalam modul fungsional. Selanjutnya, modul lainnya yang juga menghasilkan isian untuk GL adalah Financial Accounting, Controlling, CO, dan Asset Management. Tutup buku. Untuk pembuatan laporan keuangan, perusahaan melakukan tutup buku di mana saldo dari perkiraan temporary atau nominal ditransfer ke perkiraan laba ditahan atau perkiraan yang ditutup akan memiliki saldo 0. Dan akumulasi pendapatan dan biaya dimulai lagi untuk periode berikutnya. Agar tutup buku lancar dilakukan, karyawan perlu melakukan pemeriksaan perkiraan untuk memastikan data akurat dan tepat waktu. Jika tidak, berbagai penyesuaian harus dibuat sehingga memakan waktu dan dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Selanjutnya, managerial accounting. Yang pertama berkaitan dengan penentuan cost dan profitability dari suatu aktivitas perusahaan. Selanjutnya, informasi high level ditunjukkan pada laporan neraca dan laba rugi perusahaan. Yang ketiga, tujuan dari akuntansi manajerial adalah menyediakan informasi terperinci untuk pembuatan keputusan, membuat budget, menentukan keuntungan dari produk tertentu, regional tertentu, atau kapasitas pemasaran. Yang selanjutnya, akuntansi manajerial menghasilkan informasi yang mana digunakan oleh manajer untuk mengendalikan aktivitas perusahaan sehari-hari, membuat perencanaan jangka panjang atau operasi pemasaran, kebutuhan personalia, pembayaran hutang. Selanjutnya, kebutuhan terkait dengan laporan akuntansi manajerial dapat berbeda antar perusahaan. Selanjutnya, manfaat RP. Salah satu manfaat dari sistem informasi terintegrasi adalah penyederhanaan proses dari tutup buku dan penyiapan laporan keuangan. Staf akuntansi tidak perlu menggabungkan dari berbagai sistem yang berbeda karena semua data yang diperlukan tersedia pada sistem terpusat. Pada SAP RRP, laporan neraca dan PNL adalah laporan dalam bentuk database sehingga mudah dihasilkan pada setiap saat. Karena laporan dibaca dari database dan selalu up to date. Selanjutnya, materi 15. Human Research Process, fungsi HR. Yang pertama, menarik, memilih, dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview. Mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Yang ketiga, memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikasi untuk mengerjakan tugas mereka.
Selanjutnya menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan, dan selanjutnya memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya mereview kinerja karyawan dan menentukan kenaikan gaji dan bonus. Selanjutnya mengatur gaji dan kesejahteraan untuk tiap-tiap karyawan, mengkonfirmasikan benefit yang sesuai dibayar kepada karyawan baru dan karyawan yang ada, dan mendukung rencana manajemen untuk perubahan di dalam organisasi sehingga karyawan dapat kompeten tersedia untuk mendukung proses bisnis. Selanjutnya proses rekrutmen. Yang pertama, departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi, posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan, sementara, part-time, full-time, PKL, kapan dibutuhkannya. Berdasarkan informasi tersebut di atas, bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Selanjutnya, jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Selanjutnya, proses rekrutmen. Yang pertama, surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Yang kedua, berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial. Calon dapat juga direview dari file lamaran 1 tahun terakhir. Yang selanjutnya, data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Selanjutnya, interview dan penerimaan. Yang pertama, dari pelamar potensial dipilih 3 calon. Selanjutnya, HR melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview, dan membuat file masing-masing kandidat. Selanjutnya, jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Selanjutnya, bagian HR melakukan interview, termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Selanjutnya, supervisor departemen permohonan melakukan interview, dan karyawan lainnya juga diberi kesempatan berbicara dengan calon. Selanjutnya, untuk jabatan yang lebih tinggi dapat diinterview pimpinan manajer maupun pimpinan perusahaan. Selanjutnya, dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai. Pada kasus tertentu diperlukan lagi interview yang kedua. Selanjutnya, bagian HR dan perwakilan departemen meranking peserta. Selanjutnya, jika ada calon yang diterima, bagian HR menyampaikan secara lisan kepada calon. Selanjutnya, jika calon menerima suatu surat panggilan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, jika semua sesuai, maka surat penerimaan dikirim termasuk tanggal masuk kerja. Selanjutnya, bagian HR menjadwalkan new employee orientation. Dan jika tidak ada calon yang sesuai, maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Selanjutnya, turnover. Yang pertama, biaya turnover dapat terdiri dari biaya rekrutmen, biaya orientasi dan training, biaya kinerja di tahun awal karena karyawan masih proses belajar atau menyesuaikan diri. Selanjutnya, untuk posisi tertentu, karyawan yang berhenti menyebabkan perusahaan kehilangan pengetahuan maupun supplier relationship maupun customer relationship. Yang selanjutnya, turnover terkait dengan kompensasi dan kepuasan kerja. Dan selanjutnya, secara berkala HR melaksanakan training, melakukan employee satisfaction survey, mengumpulkan data dari employee exit survey, dan bagian HR memainkan peranan penting terkait dengan kompensasi, apakah adil bagi semua karyawan sesuai kompetitif dengan bursa kerja. Selanjutnya, time management. Yang pertama, waktu kerja yang diperlukan untuk perhitungan upah karyawan yang dibayar per jam maupun untuk perhitungan lembur. Selanjutnya, data terkait dengan waktu kerja yang juga dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya. Selanjutnya, pencatatan waktu kerja juga untuk cuti, izin sakit, dan perjalanan dinas. Selanjutnya, payroll processing. Yang pertama, proses pengajian adalah penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Selanjutnya, elemen penting pada proses payroll adalah perhitungan upah, kesejahteraan, potongan jam sostek, dan perpajakan. Selanjutnya, travel management.
Yang pertama, bagi perusahaan yang karyawannya banyak melakukan perjalanan dinas, maka pencatatan PD menjadi hal yang penting. PD membutuhkan approval, reservasi kendaraan, dan akomodasi. PD membutuhkan perhitungan biaya perjalanan dinas, dan PD menjadi informasi bagi bagian cost accounting untuk pembebanan. Selanjutnya, training and development. Yang pertama, training dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. Selanjutnya, HR merencanakan menjadwalkan training dengan baik agar training menjadi efektif. Selanjutnya, training dan development adalah penting untuk perencanaan pensiun, perencanaan karir, dan talent management. Selanjutnya, development program juga meliputi rotasi kerja. Sekian dari saya, Akmal Kurniawan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.